Sekarang mari kita bahas materi kedua, yaitu materi tentang kegagalan teknis perencanaan. Pada dasarnya, kegagalan dalam pelaksanaan dalam perencanaan pembangunan dapat terjadi karena dokumen penyusunan perencanaan tersebut pada dasarnya kurang layak. Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan. Dan di sini saya akan membahas faktor yang pertama, yaitu faktor tentang dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana. Lantas mengapa dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana ini dapat berdampak negatif pada pembangunan itu sendiri? Hal ini dapat terjadi karena akan menyebabkan kebingungan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di daerah masing-masing. Apa akibatnya? Akibatnya adalah jika terjadi kebingungan, maka akan terdapat perbedaan dalam dokumen penyusunan perencanaan. Jika terjadi perbedaan dalam dokumen pola penyusunan perencanaan, akan menyebabkan pembangunan pada daerah masing-masing akan berbeda dan tidak sinergis dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini akan menyebabkan sinergitas, keterpaduan, dan efisiensi dengan perencanaan pembangunan nasional sulit untuk diwujudkan. Di sini terdapat dua bentuk dualisme yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, dualisme yang terjadi dalam bentuk pedoman penyusunan dokumen perencanaan. Yang kedua adalah dualisme yang terjadi pada perbedaan ketetapan dalam penetapan dokumen perencanaan. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi dari dualisme itu sendiri. Dualisme dalam konsep filsafat diartikan sebagai terdapat dua substansi yang berbeda. Nah, perbedaan dua substansi ini artinya terdapat dua hal dalam suatu sistem. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dualisme yang terjadi pada penetapan perencanaan pembangunan pada pedomannya. Yang pertama adalah pedoman yang dikeluarkan oleh Bappenas, yang kedua pedoman yang dikeluarkan oleh Depdagri. Pedoman yang dikeluarkan oleh Bappenas ini menyatakan bahwa dalam penyusunan dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Menengah Daerah itu harus mengacu atau berpedoman pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Sedangkan pedoman yang dikeluarkan oleh Depdagri itu mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang berpayung hukum pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Nah, kemudian dualisme yang kedua yaitu berkaitan dengan ketentuan dalam penetapan dokumen rencana. Di sini ada dua pedomannya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai peraturan daerah. Jadi untuk undang-undang yang pertama ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD hanya perlu berpedoman dari peraturan dari kepala daerah setempat. Jadi merupakan penjabaran dari visi misi dari kepala daerah. Sedangkan undang-undang yang kedua ini menyatakan bahwa penyusunan dokumen RPJMD harus berpedoman pada peraturan daerah, yang artinya harus melalui pembahasan dalam DPRD setempat itu dulu. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa terdapat dua pedoman, baik dari pedoman dari Bappenas maupun Mendagri, dan dua perbedaan dalam ketentuan perencanaan dokumen pembangunan. Dualisme inilah yang akan menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.